Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Muhammad Oktar Revo Pratama. Pada topik kali ini saya akan mempelajari dan membahas tentang miologi pada ekstremitas superior. Jadi kita mulai dari yang paling atas di sini. Yang pertama ada Musculus deltoideus. Dia itu origonya itu ada 3 bagian, yaitu pars clavicularis, yaitu dia sepertiga lateral clavicula. Lalu ada pars acromialis dari acromion scapula. Terus juga dia pars spinalis, yaitu juga dari spina scapula. Nah, dia itu insersionya itu dia nempel ke tuberositas deltoide di humerus. Fungsinya itu dia abduksi, terus juga fleksi, ekstensi, dan rotasi. Oke, kemudian ada pectoralis major. Dia itu origonya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu dia itu antara pars clavicula, setengah medial clavicula, pars sternocostalis, yaitu antara sternum dan coste 1 sampai 6. Lalu pars abdominalis, yaitu aponeurosis obliquus. Untuk insersionya itu dia konvergensi dan menempel di crista tuberculi major humeri. Yang ini nih. Kemudian ada pectoralis minor, yaitu origonya itu ada 3 tulang coste. Coste tulang 3 ke 4, terus ke 5 itu dia origonya sini. Untuk insersionya itu dia di processus coracoideus scapula. Kemudian ada musculus subclavius, yaitu origonya ada di tulang coste yang pertama di bagian superior dekat cartilago coste. Terus insersionya itu dia ada di bawah clavikula di sulcus musculus subclavii. Yaitu fungsinya tuh buat menstabilkan si clavikula ini. Oh iya, yang tadi itu dia yang pectoralis minor itu dia fungsinya tuh buat menarik scapula ke bawah dan ke depan. Dia buat inspirasi. Terus yang pectoralis major tadi yang gede tadi itu dia fungsinya itu buat adduksi, fleksi, dan rotasi ke sendi bahu. Lalu ada serratus anterior, yaitu origonya tuh dia ada di coste 1 sampai 9 sepanjang ini. Insersionya itu dia nyambung ke kelihatan lagi. Nah, sinilah pokoknya ya. Dia tuh sepanjang margo medialis scapula, angulus superior sampai inferior gitu sih. Ya, lalu di bagian anterior dari scapula itu dia ada melekat otot namanya subscapularis, yaitu origonya itu dia di fossa subscapularis di anterior scapula. Untuk insersionya sendiri dia itu di tuberculum minus humeri yang di sini nih. Nah, itu. Dan lanjut, ini ada supraspinatus bagian atas ini. Untuk supraspinatus itu dia dari origonya tuh fossa supraspinata scapula. Terus insersinya itu di tuberculum majus humeri. Nah, sini nih. Yaitu fungsinya buat abduksi awal, yaitu menstabilkan sendi bahu. Tadi yang subscapularis tadi di sini tuh dia fungsinya buat rotasi medial bahu dan membantu menstabilkan sendi bahu.
Ya, kemudian ini infraspinatus, itu origonya dari fossa infraspinata scapula. Terus insersionya itu dia di tuberculum majus humeri. Dia itu fungsinya buat rotasi lateral lengan, terus juga buat menstabilkan bahu juga. Kemudian ada teres minor. Untuk teres minor itu dia origonya ada dari 2/3 bagian lateral buat margo si lateralis scapulanya. Untuk insersionya itu dia ada di tuberculum majus, punyanya si humeri. Kemudian ada teres mayor, yaitu dia origonya di 2/3 lateral, margo lateralis scapula. Untuk insersionya itu dia sini nih. Dia tuberculum majus humeri juga. Kemudian masuk ke regio brachii. Di sini ada bicep brachii. Dia tuh punya 2 kepala, yaitu caput longum dan caput breve. Untuk caput longumnya itu dia origonya tuh di tuberculum supraglenoidal scapula. Kalau untuk yang caput breve dia di processus coracoideus scapula. Sini nih. Caput breve, ini caput longum. Terus dia insersionya itu dia tuberositas radii aponeurosis pada fascia antebrachii. Jadi itu berfungsi buat fleksi, supinasi. Ini ada coracobrachialis, ini yang agak profunda. Coracobrachialis ini dia itu origonya dari processus coracoideus scapula, yaitu insersionya ke pertengahan medial humerus di sini nih. Ini di pertengahan. Ini ada musculus brachialis, ini juga di profunda. Dia itu origonya tuh di permukaan anterior humerus, terutama di bagian distal. Insersionya itu dia ada di tuberositas ulna sini nih, tuberositas ulna dan processus coronoideus. Dia itu fungsinya buat flexor utama sendi siku gitu. Kemudian pada tampak posterior ada triceps brachii, yaitu ada 3 kepala. Caput longum itu dia origonya tuh tuberculum infraglenoidal dari si scapula yang ini. Lalu untuk caput lateralnya itu dia di permukaan posterior humerus di atas sulcus nervi radialis. Nah ini nih, kelihatan nggak ya? Kemudian yang caput, untuk caput medial itu dia ada di posterior humerus di bawah sulcus nervi radialis. Nah dia itu origonya ada di insersionya tuh dia ada di olecranon ulna sini dia. Kelihatan ya, dia itu fungsinya untuk ekstensi dan stabilisasi sendi siku. Kemudian ada pronator teres, dia itu origonya ada di caput humeral epicondylus medial. Terus dia itu caput humeral. Kalau caput ulnanya dia di processus coronoideus ulna. Itu dia insersionya itu dia ada di pertengahan ratelar os radius
Nah, dia itu fungsinya itu sebagai pronasi lengan bawah dan membantu fleksi siku. Selanjutnya ada flexor carpi radialis. Dia itu origonya itu ada di epicondylus medialis humeri, dan dia insersionya itu di basis os metakarpal 2 dan 3. Di sini dia. Fungsinya itu buat fleksi pergelangan tangan dan abduksi atau deviasi radial. Lalu ada palmaris longus, yaitu berorigo pada epicondylus medialis humeri dan insersionya itu pada aponeurosis palmaris. Kemudian ada flexor carpi unalis, yaitu origonya kalau untuk kaput humeral yaitu di epicondylus medialis humeri. Kalau untuk kaput ulnanya dia di olecranon pas posterior ulna. Nah, dia itu insersinya tuh di os pisiform hamatum dan basis metakarpal 5. Fungsinya buat fleksi pergelangan tangan dan adduksi. Kemudian ada flexor digitorum superficialis, yaitu origonya itu kalau untuk kaput humero ulna dia itu di epicondylus medialis dan di processus coronidate ulna. Kalau untuk kaput radialnya itu dia di setengah bagian atas fascias anterior radius. Yang ini nih. Insersionya di mana? Insersionya itu di palang media jari 2 sampai 5. Fungsinya buat fleksi sendi interparangeal proksimal. Lalu untuk bagian yang profundusnya itu sini flexor digitorum profundus, dia itu fungsinya itu buat fleksi sendi interparangeal. Origonya itu ada di 3/4 bagian proksimal fases anterior medialis ulna, di membrana interossea juga. Untuk insersionya tuh dia di sini. Dia di basis palang distal jari 2 sampai 5. Lalu untuk flexor pollicis longus sini, dia itu origonya itu di facies anterior radius dan membran interossea. Terus dia insersionya itu di basis palang distal pollex ibu jari. Lalu ini ada pronator quadratus. Untuk origonya dia itu dia 1/4 distal dari ulna sini. Untuk insersionya dia 1/4 distal dari radius sini. Fungsinya itu sebagai pronator utama lengan bawah untuk lebih kuat dan konstan. Kemudian ada brachioradialis, yaitu origonya itu dia di margolatolaris humeri. Insersionya itu di processus thyroid radii. Fungsinya itu dia buat fleksi siku, terutama buat lengan bawah pada saat pronasi. Lalu kemudian ada extensor carpi radialis longus, dia itu origonya tuh di margolateral humeri di bagian distal epicondylus lateralis. Insersionya itu dia basis os metakarpal 2. Yang ini nih, sini nih. Jadi yang kedua ya.
Ini ada extensor carpi radialis brevis, yaitu origonya itu di epicondylus lateralis sumeri, insersionya itu di basis os metakarpal 2, metakarpal 3, sorry. Nah, ini dia. Ini adalah supinator di sini. Itu origonya itu di epicondylus lateralis sumeri. Insersionya itu dia di permukaan lateral radius, terutama di bagian proksimal di sini, guys. Oke. Lalu ada extensor carpi ulnaris, yaitu origonya di epicondylus lateralis sumeri di margo posterior ulna. Untuk insersionya itu dia di basis os metakarpal 4. Kurang lebih di sini. Lalu kemudian extensor gigitorum, yaitu origonya ada di epicondylus lateralis sini. Terus insersionya itu dia di basis palang media distal jari 2 sampai 5 ini, sampai ujung dia. Fungsinya buat ekstensi jari 2 sampai 5. Terus juga membantu ekstensi pergelangan tangan. Baik, kemudian ada adductor pollicis longus, yaitu origonya ada di facies posterior ulna. Ini nggak kelihatan. Terus untuk insersionya itu dia di basis os metakarpal yang 1. Nah, ini fungsinya buat abduksi ibu jari di karpo metakarpal. Ini ada extensor pollicis brevis sini, yaitu origonya tuh ada di facies posterior radius dekat sama membrana introosea. Terus insersionya itu dia di palang proksimal ibu jari. Kemudian ada extensor indicis, dia itu origonya ada di facies posterior ulna dekat dengan membran introosea. Terus untuk insersionya dia itu extensor expansion jari kedua, terutama jari telunjuk nih. Lalu ada extensor digiti minimi, yaitu origonya tadi epicondylus lateralis sumeri. Untuk insersionya itu dia di extensor expansion jari kelima atau kelingking. Fungsinya itu buat ekstensi jari kelingking, terus buat tuh ekstensi pergelangan juga. Jadi untuk Anconius ini, yaitu origonya ada di epicondylus lateralis sumeri. Terus insersionya itu dia di olecranon ulna di sini nih. Fungsinya itu membantu dalam ekstensi siku, terus dalam gerakan rotasi pada lengan. Untuk yang extensor carpi ulnaris, carpi ulnaris itu dia origonya di epicondylum lateralis sumeri margo posterior ulna. Lalu untuk insersionya itu dia di basis os metakarpal 5. Benar kah itu? Lalu ada extensor pollicis longus, origonya itu dia ada di facies posterior ulna membran introosea. Terus insersinya itu di basis palang di ibu jari di sini nih. Fungsinya itu buat ekstensi ibu jari, buat bantu ekstensi pergelangan juga. Jadi untuk yang ini adductor
pollicis brevis itu origonya di retinaculum flexorum, tuberculum, tulang scapoideum, dan tulang trapezium. Untuk insersionya itu dia ada di basis palang proksimal ibu jari pada sisi radial. Fungsinya itu dia buat mengabduksi ibu jari pada sendi karpo-metakarpal dan metakarpofalangeal. Lalu ada flexor pollicis brevis, dia itu origonya tuh di retinaculum flexorum, tulang trapezium. Terus dia insersionya itu dia di basis palang proksimal di pollex pada sisi radial melalui tulang sesamoid. Untuk fungsinya itu dia buat fleksi ibu jari pada sendi metakarpofalangeal. Ini ada opponents, yaitu origonya tuh dia retinaculum flexorum dan tulang trapezium. Insersionya itu dia sepanjang sisi lateral tulang metakarpal pertama, yaitu ibu jari. Fungsinya menarik ibu jari melintasi telapak tangan untuk melakukan gerakan oposisi, sehingga ibu jari dapat menyentuh jari lainnya. Ini ada adductor pollicis, dia itu origonya itu dia dari basis tulang metakarpal kedua dan ketiga, serta tulang capitatum. Kepala transversumnya itu dia berasal dari sepanjang tulang metakarpal ketiga. Lain dulu. Metakarpal ketiga. Fungsinya buat mengalus ibu jari sehingga ibu jari mendekat ke jari telunjuk. Itu dia penting buat kekuatan genggam tangan. Lalu ada adductor digiti minimi, yaitu origonya sama ospiciform atau tendon otot flexor carpionalis dan retinaculum flexorum. Dia itu insersionya sama basis palang. Ini basis palang proksimal jari kelima. Dia itu di sisi ulnar. Fungsinya itu buat mengadopsi jari kelima menjauhi jari keempat pada sendi. Dan flexor digiti minimi, dia itu origonya itu ada di retinaculum flexorum. Dia itu juga ada di tulang hamatum. Insersionya itu basis palang proksimal dari kelima jari kelingking ini nih. Ada lumbrical, yaitu origonya dari tendon otot flexor digitorum profundus. Untuk insersionya itu dia di ekstensor ekspansi jari kedua hingga kelima. Fungsinya itu melakukan fleksi pada sendi metakarpofalangeal jari kedua sampai kelima. Dia juga bisa ekstensi di sendi interfalangeal proksimal. Kemudian dorsal interosea, itu dia origonya dari dua sisi, itu di tulang metakarpal hingga kelima. Insersionya itu dia di basis falang proksimal jari kedua, ketiga, dan keempat, serta pada ekstensor ekspansi jari tersebut. Fungsinya buat mengabduksi jari-jari menjauhi tangan. Jari tengah. Palmar interosei itu origonya dia di sisi medial tulang metakarpal, kadang juga di lateral. Itu keempat, dan itu dia ada di tulang metakarpal kedua, keempat, kelima,
terus berasal dari yang sisi menghadap arah jari tengah. Insersionya itu dia di basis palang proksimal jari kedua, keempat, kelima, terus juga pada ekstensor ekspansi jari. Fungsinya itu mengadduksi jari-jari ke arah jari tengah. Lalu ada oponen digiti minimi. Dia tuh origonya tuh di retinaculum flexorum, terus di tulang hamatum. Fungsinya menarik tulang metakarpal kelima ke arah tengah sehingga mungkin gerakan oposisi jari kelingking terhadap ibu jari. Ini dia palmaris brevis. Jadi untuk origonya itu dia ada di aponeurosis palmar. Untuk eh, insersionya itu dia di bagian kulit di bagian ulnar. Mungkin sekian dari pembahasan saya kali ini. Dia harus berganti device karena tab sedang habis baterai jadi menggunakan handphone. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dikoreksi dan ditambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.